Halo, ketemu dengan saya lagi di Saham Boost Channel. Kali ini kita akan membahas tentang analisis fundamental bagi investor saham pemula. Kali ini kita akan membahas fundamental perusahaan dari segi rasio-rasio yang ada di perusahaan terbuka. Rasio pasar mencerminkan perbandingan nilai pasar saham suatu perusahaan dengan rasio yang ada dalam laporan keuangan. Dengan kata lain, rasio pasar membandingkan harga saham terhadap data laporan keuangan. Beberapa rasio ini adalah EPS, PER, dan PBV. Kita akan mempelajari satu persatu masing-masing dari rasio ini, dan akan ada contoh dengan saham Indofood atau kodenya INDF. Indofood adalah salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia yang termasuk dalam sektor konsumer. Nah, kita akan mempelajari satu persatu untuk fundamentalnya. Baiklah, kita akan mulai dengan EPS atau sering disebut dengan earning per share. Di laporan keuangan tahun 2018 akhir atau yang sudah diaudit, kita bisa melihat pada bagian neraca. Nah, di bagian laba rugi ada laba per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik induk. Disitulah letaknya EPS. Jadi, untuk para investor pemula bisa melihat di bagian tersebut. Namun, kita bisa juga menghitung sendiri earning per share ini. Caranya adalah seperti pada contoh berikut, yaitu dengan melihat pada bagian laba setelah pajak, seperti yang ada di lingkaran merah. Kemudian, kita cari jumlah sahamnya pada modal saham yang ada di bagian catatan atas laporan keuangan. Saham beredar Indofood adalah sekitar 8,78 miliar lembar, sehingga EPS-nya dapat dihitung dengan cara membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, yaitu sebesar 4,16 triliun dibagi 8,78 miliar lembar, dan hasilnya adalah Rp474. Setelah kita menghitung EPS, maka kita bisa menghitung PER atau Price Earning Ratio, yaitu perbandingan antara harga saham dan EPS-nya. Di akhir tahun 2018, harga saham Indofood adalah Rp7.450, sedangkan EPS-nya adalah Rp474, sehingga PER-nya adalah Rp7.450 dibagi Rp474, sehingga PER-nya 15,7 kali. Oke, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya tentang price to book value yang mencerminkan nilai pasar saham terhadap ekuitasnya, atau yang sering disebut dengan PBV. Namun, kita harus mencari komponen penting dahulu, yaitu BV atau sering disebut dengan book value, perbandingan antara ekuitas dan saham beredar perusahaan. Cara menghitungnya cukup mudah, yaitu tinggal mencari total ekuitas yang ada di lingkaran merah tersebut, dan kemudian tinggal mencari modal saham atau saham beredar. Setelah dihitung, BV-nya ketemu sebesar 5.685. Dengan perhitungan ini, maka kita akan bisa menghitung PBV. Nilai PBV-nya yaitu 7.450 dibagi 5.685, atau PBV-nya adalah 1,3 kali harga sahamnya. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai EPS versus harga saham. Dengan membandingkan EPS dan harga saham, maka kita akan mengetahui korelasinya terhadap pergerakan harga saham. Oke, baiklah, kita lihat dari tahun 2013 sampai tahun 2019. Oke, korelasinya adalah di tahun 2015, 14, 15 itu agak menurun, kemudian di tahun 2016 naik sampai tahun 2019. Oke, jadi apa korelasinya? Korelasinya adalah harga saham mengikuti dari laba per saham dasar dari emiten yang bersangkutan, yaitu Indofood untuk kasus ini. Gampang kan cara memprediksi saham?
Suatu saat nanti apabila laba bersahamnya naik tapi harga sahamnya turun dalam, maka adalah waktunya untuk membeli saham tersebut. Oke, sekarang masuk pada bagian kesimpulan. Kesimpulan analisis rasio INDF tahun 2018 yaitu EPS-nya 474, kemudian BER-nya 15,7 kali, dan BBV-nya 1,3 kali. Teman-teman investor harus melihat juga rata-rata PER dan BBV di industri tersebut. Apabila kesulitan dalam menganalisis fundamental perusahaan, maka teman-teman investor bisa membeli buku analisis fundamental yang berjudul Menghitung Nilai Wajar Saham di Shopee dan Tokopedia. Kelebihan dari buku ini adalah mengetahui harga wajar saham dari laporan keuangan, mengetahui bagaimana perusahaan mendapatkan laba, dan memilih perusahaan yang bagus berdasarkan kriteria. Teman-teman bisa belajar banyak dari buku ini. Oke, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe ya.